Nah, menurut Bang Ade sendiri nih, musuh paling berat itu melawan penjajah atau melawan siapa nih? Musuh paling berat itu melawan bangsa sendiri, Bang. Dengan bangsa sendiri justru ya. Iya. Kenapa kok bangsa penjajah kita terlihat rambutnya bule, matanya lain, fisiknya juga lain bule. Kok bangsa sendiri kan, abang mau saya kan Sama. satu bangsa. Iya. Hah? Sekuat-kuatnya perjuangan kalian, sesolid-solidnya kekuatan kalian, semuanya akan hancur kalau di tengah-tengah kalian itu ada seorang pengkhianat. Makanya kalau kita berjuang, berperang, paling bisa kita menembak, membunuh tuh 1, 2, sampai 10. Tapi seorang pengkhianat bisa membunuh ribuan orang, bahkan jutaan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ale Jejak Backpacker. Satu-satunya host paling tampan se-Bekasi dan sekitarnya, yang pastinya wajib diselamatkan dari kepunahan. Di hadapan saya telah hadir seorang narasumber yang merupakan seorang anak dari mantan pejuang Indonesia. Tapi katanya selama ini perjuangan dari ayah Anda tercintanya ini tidak diakui oleh pemerintah. Seperti apa kisahnya? Langsung aja kita sapa dan berkenalan langsung dengan narasumbernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Ade. Ya. Iya, Bang Ade, gimana kabarnya Bang Ade? Baik. Sehat ya? Bang Alhamdulillah. Ade ini dari Karawang, Tadi naik apa kesininya Bang? naik motor. Naik motor ke Iya. Karawang. Berapa jam perjalanan? Ada 1,5 jam. 1,5 jam ya? Oh, lumayan juga ya. Tapi nggak kena macet Bang ya? Enggak, alhamdulillah. Pas itu pada kosong aja mungkin 17-an kebanyakan nih. 17-an, iya. Biasanya yang penuh di gang-gang ya. Iya. Oke, nah berarti di sini Bang Ade ini anak dari, oh ini ya, Bapak M. Nafis ya, Iya, TNI bapaknya. AD. Iya. Ini berarti Bapak ini kelahiran tahun? Kalau di data militer itu 1922. Tapi menurut pengakuan bapak saya itu 1916 katanya. Oke. Jadi dimudahkan semua itu yang kelahirannya itu dimudahkan, jadi diratakan lah gitu. Jadi 1922. Iya. Ini ya, apa namanya, dari dokumen memang sudah kelihatan sangat udah usang ya, sudah sangat lama sekali ya. Nah, di sini sebentar. Nah, di sini sebenarnya siapa sih sosok dari Bapak M. Nafis ini, Bang? Boleh Ya. diceritakan? Ya, beliau menurut pengakuan beliau dan data-data dari sini ya seseorang pejuang gitu, Bang. Pernah ikut berjuang. Pertama ya ikut apa? Istilahnya dulu menculik sang proklamator Bung Karno gitu, 1945 tanggal 16 bulan Agustus menurut beliau gitu dengan kawan-kawannya. Oke. Menculik itu dalam artian untuk apa nih? Untuk memproklamirkan. Oh, oke. Karena waktu itu Bapak Presiden Soekarno itu di mana waktu itu? Ada di Rengas Dengklok, di Rengas Dengklok di Bojong Tugu, di rumahnya Ko Siong kalau nggak salah gitu. Oke. Nah, ini katanya sosok almarhum Bapak M. Nafis ini kan pernah mendapatkan benda gaib ya, yang bikin bapaknya ini kebal terhadap senjata gitu. Iya. Nah, itu gimana itu, Pak? Itu ceritanya waktu waktu sepulang dari Jogja. Sepulang dari Jogja. Oke. Jadi saya ceritain dari awal dulu, Bang ya. Oke, boleh. Waktu itu bapak saya kan pelarian dari Jakarta. Oke. Nah, dari Jakarta selesai menculik Bung Karno, memproklamirkan, bapak saya kembali lagi ke Karawang, bergabung dengan Pak Lukas Kusario, Mayor Lukas Kusario gitu. Bapak saya ikut berperang lawan Belanda di bawah Pak Lukas Kusario. Bapak saya kan punya pasukan, waktu itu kapten kan, ya, Pak Lukas Mayor berperang. Terus pasukan tentara Indonesia itu kan ada perjanjian RIS itu, perjanjian konversi meja bundar tidak boleh ada di daerah wilayah Belanda gitu, yang sebagian lari ke Banten,
Sebagian lari ke Jogja. Pasukan bapak saya dengan Pak Lukas itu lari ke Jogja membantu Pak Harto. Oke. Serangan 1 Maret itu. Udah singkat cerita, bapak saya pulang dengan Pak Lukas. Bapak saya pulang dengan Pak Lukas. Pak Lukas lewat Rawa Gede, terus kembali lagi ada pembantaian Rawa Gede, terus berlanjut lagi penyerangan, perang lagi gitu ya bang ya. Nah perang lagi, ya terdesak ke bapak saya itu. Oke. Terdesak lari lagi ke Sanggabuana. Nah di situ ya udah berminggu-minggu lah, berhari-hari, berminggu-minggu ya. Kalau nggak disumbang sama rakyat, dikasih apa beras apa ya pada kelaparan ya, kadang-kadang makan apa dedaunan apa gitu. Oke, sorry. Pak Lukas ini siapa sebenarnya? Pak Lukas itu sosok pejuang di Kerawang bang. Dia komandan pejuang di Kerawang. Okay. Nah setelah 1950 beliau dilantik dengan bapak saya. Beliau masuk sekolah, ya pendidikannya cukup. Bapak saya mah cuman ya 3 SD lah, dulu mah SR ya. Yeah. Beliau dikasih pangkat mayor di komandan batalion 313. Bapak saya jadi komandan Kompi 1 1950. Oke. Ya seangkatannya itu ya Pak Jenderal Sanip, Pak Ahmadi, Pak Satidwi Darwis sama Pak Wiyogo gitu. Adalah data-data di sini. Sampai bapak saya juga dapat bintang jasa lah, banyak ini. Itu bang. Oke, Bang Ade. Nah setelah Pak Nafis ini tadi kan lari katanya lari ke hutan Sanggabuana. Terus di situ Bapak Nafis ini ngapain di situ? Sebelum ke Sanggabuana kan bapak saya menyerang di pos Belanda nih yang ada di perbatasan Kerawang Bekasi. Nah di situ bapak saya tertembak. Nah tertembak perutnya kan, serangan itu Bu, ya Belanda minta bantuan angkatan udara kan. Wah gitu, angkatan udara pasukan bapak saya terdesak sampai ke daerah Sanggabuana, Loji. Udah berhari-hari gitu ya. Bapak saya tengah malam lagi duduk di pohon bekas tebangan pohon asem pohon itu, bapak saya lagi didudukin tuh pohon itu tunggulnya itu kamu diem. Bapak saya ambil, memerintahkan salah satu kawannya atau anak buahnya untuk dibelah. Oke. Nah setelah dibelah itu ada benda batu hitam tuh, namanya kata bapak saya itu wulung. Iya, sama pisau kecil besi kuning katanya. Diambil sama bapak saya. Tidak lama kemudian ada sosok wanita datang ke situ di tengah hutan itu ya bang ya. Hutan itu datang, kelihatan sama anak buahnya itu nenek-nenek, tapi sama bapak saya itu wanita cantik lah, seperti putri lah gitu ya. Dia ngomong begini, minta dinikahi sama bapak saya dan suruh merawat itu gitu, benda pusaka itu. Oke. Nah, setelah itu bapak saya rawat, terus bapak saya kembali berjuang. Menurut keterangan dari anak buah bapak saya itu ya, bapak saya jadi kembali senjata lah gitu. Oh. Itu kembali senjata dan bisa menghilang. Jadi menghilangnya itu nggak sendiri. Nggak sendiri, jadi bisa menghilangkan seluruh pasukannya gitu dari kepungan Belanda gitu, bisa tidak terlihat. Karena berarti si wanita itu adalah yang pemilik dari batu sama besi kuning itu. Jadi berhasil tuh bapak ini untuk menikah. Dia jadi istrinya. Nikah secara gaib gitu ya. Secara gaib gitu. Menurut bapak saya itu gitu. Cuman dengan satu syarat, bapak bisa menikah lagi dengan manusia, punya istri. Betul, bapak saya juga punya istri kan. Tapi jangan dengan orang luar gitu. Dengan maaf ya bang ya, dengan non muslim lah gitu. Oh. Jangan dipakai dipakai maksiat lah gitu. Kalau dipakai begitu melanggar pantangannya akan hilang dengan sendirinya gitu. Oke. Berarti si wanita ini dia ini penunggu di hutan Sanggabuana itu, atau ada nama tersendiri, ciri khas? Misalkan kalau kayak di Laut Selatan misalkan kayak gitu, dengan Nyi Roro Kidul misalnya. Nah kalau untuk wanita ini sebutannya? Dia panggilnya Putri aja gitu. Putri aja. Putri aja. Setiap bapak saya terdesak,
gunakan alat benda itu yang dua itu, dipanggil ya datang ya dibantu lah gitu. Ya pasukannya terdesak, nggak mungkin semuanya punya ilmu kebal kan Bang ya. Cuman ada beberapa orang punya, termasuk bapak saya kan, dari ke Belanda ya dia bisa mengeluarkan kabut. Menurut ya, waktu itu, saya juga itu pernah diceritakan sama teman bapak saya namanya Paneran, itu tinggal di Cikarang, pangkatnya itu sesan mayor. Kata beliau itu katanya pernah diuji coba sama ayam. Ayam itu sama bapak saya itu dimasukin itu benda itu diikat gitu ya pakai kain di sayapnya, disuruh ditembak sama anak buahnya. Ditembak sama anak buahnya, itu ayam gak mati-mati. Terus kata bapak saya, lu di tentara katanya, di pejuang begitu amat sih katanya, nembak ayam aja kok nggak bisa gitu Bang. Di sini sama gua diambil bapak saya itu ayamnya sama itunya, sama benda itu ya, jimatnya lah gitu. Diambil, ditembak sama bapak saya itu ayamnya. Setelah diambil itunya, ditembak bapak saya, ayam itu mati gitu. Oke. Nah selanjutnya setelah dari kejadian itu kembali berjuang lagi nih, berjuang lagi bapak ya. Berjuang lagi, dan itu kelanjutan perjuangannya itu seperti apa nih? Ya setelah itu kan bapak saya dilantik. Dilantik sebagai anggota TNI yang waktu itu kan ada pelantikan anggota TNI. Jadi tidak boleh menggunakan pangkat seenaknya gitu ya. Jadi diresmikan. Dikasih sama negara gitu. Dilantik tahun 1950. Nah ini surat pengangkatannya juga ada nih Bang ya. 90 itu bersama Pak Lukas Kusario, Pak Sanip, terus Pak Ahmadi, Pak Setibi Darwis, sama rekan-rekan yang lain lah ya, Pak Wiyogo, dilantik di Bogor sama Letnan Kolonel Sambas yang sekarang mau jenderal lah gitu ya. Nah, Pak Lukas dikasih pangkat mayor di Komandan Batalion, berhubung dengan pendidikannya tinggi. Ya, sekolah. Bapak saya kan dia sekolah. Cuman kelas 3 SD. Dikasih bapak saya pangkat Letnan 1 di Komandan Kompi 1. Di Batalion 313. Nah, setelah itu 1951 ya. Bapak saya itu ditugaskan ke Ambon. Nah, ditugaskan ke Ambon. Yang sekarang jadi lapangan udara di Ambon itu Bang. Itu bekas markas Belanda itu. Dulu itu direbut sama pasukan bapak saya sama Pak Lukas. Nah itu seperti apa itu? Nah bapak saya waktu bapak saya menyerang, ternyata kata bapak saya itu pasukan Belanda itu banyak. Persenjataannya komplit, jadi kita cuma senjata tangan doang. Pas bapak saya menyerang, dia juga dikepung bapak saya, malah dia balik mengepung, senjatanya lengkap gitu ya. Ada senjata mesin, tank baja, belum bantuan dari udara kan. Nah, kata bapak saya ini belum waktunya kita serang, nanti aja malam. Hubung pasukan bapak saya udah terkepung, nggak bisa kemana-mana, pasukan itu merasa bingung. Nah, anak salah satu ajudannya itu nggak salah itu Pak Priyatna bicara bapak ini gimana Pak, katanya gini ya tenang aja lah katanya, kita berdoa aja sama Tuhan, kamu diam aja di sini jangan bersuara, nanti saya akan minta bantuan katanya. Kayaknya bapak saya tuh memejamkan mata minta bantuan itu ya datang, udah jangan kemana, di sini aja, nanti pasukan Belanda tidak akan melihat pasukan bapak yang berjumlah 100 lebih, satu kompi kan 120 tuh, 100 lebih. Oh iya kan. Gak lama tuh keluar kabut dari tubuh bapak saya tuh. Kabut kalau bahasa Sunda apa ya? Ya kabut. Kabutnya, kabut menutupi pasukan bapak saya tuh, nggak terlihat sama Belanda gitu. Nah besok malamnya subuh bapak saya menyerang ke Belanda. Udah sampai itu ya terjadilah pertempuran sengit ya gitu ya. Pertempuran sengit, Belanda terus ada maklumat gitu mengundurkan dari Ambon, pasukan bapak saya pulang. Nah pasukan yang lain, anak-anak buah Pak Lukas di kompi-kompi lain itu setengahnya pada meninggal lah gitu ya, pada kena tertembak. Nah beliau Pak Lukas itu merasa bingung, pasukan bapak saya itu nggak ada yang satupun ada yang kena tembak, ada yang meninggal, baju sobek juga nggak ada.
Itu menurut anak buah papa saya, Pak Lukas saja komandan batalionnya sampai bilang bapak saya itu jago perang katanya. Oke. Ya, terus setelah pulang ke Jawa gitu ya, Pulau Jawa, nah, ditugaskan lagi memberantas DITI. Sampai di pegunungan sampai Pagar Petis, terus ditugaskan ke Cianjur. Sampai perang besar-besaran tuh mata DITI. Sampai dapat berapa truk bangke orang-orang DI gitu ya. Ya banyak juga yang diselamatkan. Bapak saya orang DI itu, kayak di lurah di Mande itu, dia bekas DI diselamatkan. Bapak saya itu ditanya, udah ketangkap, apa kamu mau kembali ke DI, apa mau jadi tentara lagi, atau kamu mau jadi masyarakat biasa. Dia mau jadi masyarakat biasa, ya dilepaskan. Nah sampai gitu ya, semua kawan-kawannya bilang bapak saya itu jago perang lah gitu lah. Sampai komandan sendiri Pak Lukas sendiri, nah yang pangkat terakhirnya Mayor Jenderal gitu. Ya, setiap reuni Batalion 313 itu yang dibacakan oleh Pak Ahmadi atau Pak Sanip itu, ya perjuangan bapak saya itu melawan DITI dan melawan Belanda, terus melawan DITI itu, Bang. Oh, oke. Nah, berarti ini kalau yang kayak yang di Ambon ini itu tercatat nggak sih dalam sejarah itu, ada nggak? Ada, Pak. Ada, bahkan difilmkan kata bapak saya. Bahkan difilmkan? Ya, waktu pemberangkatan ke Ambon, masuk ke kapal itu difilmkan. Ada data-datanya. Waktu reuni Batalion 313 reuni ya, udah pada tua, udah pada pensiun, udah tua. Filmnya juga diputar. Saya tahun berapa tuh saya lupa, itu saya pernah ikut sama ibu saya, bapak saya diputar. Bapak saya juga ada di film itu, Pak Lukas ada itu waktu naik ke kapal laut gitu ya, kapal itu di KMC, bapak saya ada. Mimpin pasukan gitu, mimpin pasukan kompinya. Oke, berarti yang dibunuh saat itu Belanda, penjajah Belanda ini di Ambon itu habis berapa nih orang-orangnya? Kira-kira berapa kompi pasukan Belanda yang tewas pada saat itu? Oh itu saya kurang jelas ya, banyak juga lah gitu ya. Banyak juga yang meninggal ya, dari pasukan Indonesia juga banyak lah. Ya khususnya dari pasukan bapak saya pun nggak ada kan gitu ya. Dari pasukan Belanda banyak. Terus Belanda menyerah, meninggalkan Ambon gitu. Gitu mengeluarkan momentum memorandum untuk memorandum takut salah lo gue. Pengumuman gitu ya, maklumat gitu bahwa dia memorandum kan ini ya. Iya, mengeluarkan pengumuman bahwa deklarasi menyerah lah gitu ya, meninggalkan Ambon gitu. Gitu. Bahwa Ambon itu Maluku diserahkan lagi ke pemerintah Republik Indonesia gitu, Bang. Nah setelah itu bapak saya pulang ke Jawa itu tadi. Ke Jawa, terus ditugaskan memberantas DITI. Di Jawa Barat itu. Sampai komandan DITI yang ada di gunung di Cianjur itu tertangkap lah, namanya Sayuti gitu. Sayuti. Kalau Kartosuryo kan tertangkapnya di daerah Tasik, Garut. Kalau Sayuti di daerah Cianjur gitu. Itu juga nggak kalah sakti itu, Bang. Nggak kalah berarti sakti. Kalau pertempuran zaman dulu itu memang menggunakan kayak ya ilmu itu masih ada ya. Kalau nggak ada itu ya mana bisa, Bang, wapak gitu. Segala macam. Iyalah. Semua rata-rata pakai punya ilmu begituan. Olah kanuragan, ilmu kekebalan, ilmu mistik itu ya dipakai gitu. Nah, berarti saking saktinya bapak ini dengan anak buahnya berarti selamat semua nih ya? Selamat, nggak ada yang jangankan ada yang tertembak atau meninggal, bajunya sobek juga, pulang dari Ambon nggak ada gitu. Berarti modelnya kayak si Pitung juga ya, Bang ya? Iya, emang kayak si Pitung. Emang kakek saya itu, bapaknya bapak saya itu bekas anak buahnya si Pitung dulu. Bapaknya Bapak Nafis ini ya. Pak Raisan, kakek saya Raisan itu kan bapak saya kan orang Jakarta. Yang di Manggarai, Matraman itu tuh. Bapak saya orang situ. Kakek saya kan waktu makan siang kan didatangi Belanda tuh.
dikasih info sama adik nenek saya bahwa situ ada anak buahnya si Pitung gitu. Dan dibunuh karena adik nenek saya itu akan diiming-imingi jadi bek. Abang ngerti nggak bek? Bek. Nah, bek itu kalau di daerah kita itu jadi kepala desa lah. Oh, oke. Ya kalau setingkat camat Demang gitu kalau di Jakarta itu. Macam Demang Mester itu tuh camat gitu kata bapak saya gitu. Kalau bek itu kepala desa gitu. Diiming-imingi itu ya kakek saya lagi makan di Segap Company berkelahi ya menjawara juga dia. Sampai beberapa kata bapak saya beberapa ada yang korban gitu. Bapak saya juga kecil umur 9 tahun. Nenek saya sampai teriak-teriak. Ya akhirnya walaupun jawara juga kalau itu terlalu banyak dan senjatanya lengkap, akhirnya kakek saya juga meninggal gitu. Ditembak Belanda. Ya, di situ ya tahun 1942 ya bapak saya gabung dengan Jepang, dendam. Masih kakeknya juga ya, adik nenek saya itu ya bisa Sunda itu dipencit apa. Ya disembelih. Dia disembelih, akhirnya disimpan di pahanya. Tapi dasar nasibnya lagi bagus, yang nggak meninggal sampai tahun 1980. Saya datang ke Jakarta sama bapak saya tanya sama kakek itu, Kong, itu akhirnya kenapa? Saya gitu. Waktu saya mau disunat di Jakarta kan, saya tinggal di Rengas Bandung tuh. Saya disunat numpang di rumah saudara di adiknya bapak. Dia ada, Kong itu akhirnya kenapa? Enggak itu bapak lu katanya. Saya tanya ke bapak itu kenapa dulu katanya bapak sama bapak dipencit gitu. Kenapa sih Pak dipencit? Dia katanya tuh jadi mata-mata Belanda. Kakek kamu itu katanya dikasih tahu sama dia ada di rumah sehingga kakek kamu itu meninggal ditembak sama Belanda kayak gitu. Oke. Nah menurut Bang Ade sendiri nih, musuh paling berat itu melawan penjajah atau melawan siapa nih? Musuh paling berat itu melawan bangsa sendiri, Bang. Dengan bangsa sendiri justru ya? Iya. Kenapa kok bangsa penjajah kita terlihat rambutnya bule, matanya lain, fisiknya juga lain bule. Kok bangsa sendiri kan abang sama saya kan satu bangsa. Iya. Iya. Wah satu bangsa bukan musuh saya nih. Tapi di dalam pikirannya kan lain. Gitu. Kalau kita kan ngelihat musuh kan dari fisik tuh. Pasti fisiknya gini, ya. Pasti pemikirannya juga lain sama kita, suku bangsanya juga lain sama kita kan, gitu kan. Pasti niatnya juga lain sama kita. Kalau satu bangsa begini kan susah Bang menilai orang gitu. Iya. Banyak yang jadi pembelot ya, pemberontak tanah air. Iya, kata bapak saya begini, katanya. Sekuat-kuatnya perjuangan kalian, sesolid-solidnya kekuatan kalian, semuanya akan hancur kalau di tengah-tengah kalian itu ada seorang pengkhianat. Makanya kalau kita berjuang, berperang, paling bisa kita menembak, membunuh tuh 1, 2, sampai 10. Tapi seorang pengkhianat bisa membunuh ribuan orang, bahkan jutaan orang. Makanya hati-hati dengan seorang pengkhianat. Makanya Indonesia lama merdeka. Lama. Karena banyaknya pengkhianat bangsa itu tadi. Iya. Ya wajar aja Bung Karno waktu jadi presiden nggak bisa mensejahterakan Indonesia karena Indonesia baru merdeka lah. Ya masing-masing macam itu ikut berjuang, ini ikut berjuang. Sama-sama pernah berjasa sama negara, sama-sama ingin memimpin negara ini gitu lah. Oke. Nah, Bang Ade, kita lanjut lagi Bang Ade ya. Ini kita lanjut nih. Ini Bang Ade ini berarti anak pertama atau anak keberapa nih dari Bapak M. Nafis ini? Kalau seibu sebapak ini saya anak ketiga. Anak ketiga? Ya, dari 5 bersaudara gitu. Berarti yang ininya udah almarhum juga kakaknya. Kakak saya masih ada yang satu, yang 2 masih ada. Yang adik saya juga tuh yang satu perempuan, yang satu yang tadi itu yang bungsu. Nah masih pada ada. Yang udah nggak ada itu yang lain ibu. Yang lain ibu. Berarti ini Pak Nafis ini dengan ibunya Bang Ade ini istri pertama? Istri kedua. Istri kedua.
Istri Oh. pertamanya kan meninggal di Oke. orang Tambun itu tuh. Mm-mm. Nah, ini berarti Bang Ade ini kan selaku keturunannya nih, keturunan dari almarhum Bapak Nafis. Nah, untuk yang diharapin dari keluarga untuk ke pemerintah ini gimana nih, Bang? Harapannya nih, harapan ke depannya kan ini selama ini kan tidak diakui kan ya oleh pemerintah ya. Nah, harapan ke depannya sama pemerintah ini gimana? Ya keinginan saya sih pengen makam bapak saya gitu ya. Mm-mm. Makam bapak saya itu pengennya dipindah ke makam Taman Pahlawan sesuai dengan ini surat jasanya ini ada Oke. dari Pak Soekarno Republik Indonesia tanda jasa perjuangan tanda jasa pahlawan, berarti bapak saya pahlawan. Mm-mm. Oke. Nah, nanti kita perlihatkan ke penonton ya. Seperti ini suratnya gitu. Udah ada di sini juga Bang Ade membawa lengkap semua surat-surat atau sertifikat-sertifikat yang dari pemerintah ya, Iya. dikeluarkan dari pemerintah untuk Bapak Nafis Ya ini. ditandatangani sama Pak Soekarno Letda, Letu Pak. Letu. Ya Letnan 1. Oh iya, Letnan 1. Oke. Oh iya nih. Atas jasanya di dalam perjuangan gerilya membela pembelaan negara Jakarta 20 September 1958. Iya. Yes, 58. Berarti ini tapi kalau untuk kayak pensiunan semuanya udah dapat Dapat udah bapak saya, dapat. alhamdulillah gitu. Hanya dia dimakamkan di pemakaman biasa. Biasa di pinggir Kali Citarum. Waktu itu emang bapak saya nggak minta sih. Waktu Oke. saya kata saya nih, bapak saya kan terserang stroke nih. Udah sakit bertahun-tahun. Ya berobat kan mahal ya Pak ya. Dulu kan nggak ada BPJS, nggak ada ini, cuman Askes lah. Askes juga kan ya begitulah. Zaman dulu sih nggak diperhatikan. Belum pernah bapak saya berobat ke rumah sakit sampai stroke. Kayak saya tanya, Pak, bapak kalau meninggal pengennya di mana? Itu ya kan. Sedangkan kawan-kawan bapak yang lain sudah pada meninggal, nggak ada yang saksi gitu bahwa bapak ini berjuang lah gitu. Cuma data-data ini aja. Pak dimakamkan di sini aja katanya. Ya Pak di tempat biasa katanya. Wah katanya bapak jago perang, diakui sama anak-anak buahnya, diakui sama komandannya sampai komandannya berpangkat mayor jenderal, ada yang teman bapak pangkat kanan jenderal sampai pangkat jenderal penuh. Bapak diakui kata perjuangan bapak sebut jago perang. Tapi kok bapak pengen dimakamkan, ya udahlah itu biarkan bapak berjuang dengan tulus ikhlas katanya. Emang itu panggilan dari Ibu Pertiwi buat bangsa Indonesia katanya gitu. Ya saya sebagai anaknya yang punya bapaknya pejuang yang dikatanya jago perang gitu, dia merasa bangga ingin gitu ya, sampai hayat saya ini umur saya udah 52 sampai tanda bakti saya ingin memperjuangkan bapak saya dimakamkan di Taman Pahlawan. Taman Makam Pahlawan ya. Iya. Oh, jadi selama ini Bang Ade juga udah menghubungi kemana aja nih untuk pengakuan dari pemerintahnya ini? Belum Bang. Belum sama sekali. Belum. Ya belum ya. Saya apa ya ke satu ya ekonomi saya lah gitu ya Bang ya. Oke. Kedua ya dari SDM saya lah gitu rendah gitu. Saya harus kemana gitu saya nggak tahu. Berarti hanya di sini aja Bang Ya Ade. kalau bisa mah perjuangan ini kan udah saya tulis di sini Bang ya. Oke. Kalau bisa difilmkan lah gitu. Perjuangan kemerdekaannya itu di Kerawang ini tempat tinggal saya gitu ya. Tanah kelahiran saya Kerawang Bekasi ini lah. Katakan dalam sajak saya Anwar itu memang sesuai dengan keterangan bapak saya mayat-mayat berserakan itu ke antara Kerawang Bekasi. Emang iya. Di situ bapak saya terlibat pertempuran. Pertempuran itu di antara Kerawang Bekasi sampai ke Kerawang itu mayat-mayat emang banyak berkelimpangan dan banyak pejuang yang kena ketertembak apa dia dirawatnya dari Bekasi ke Kerawang itu ya di rumah sakit Kerawang di rumah sakit Jati Asih kalau nggak salah kata bapak saya gitu.
Bahkan pejuang Bekasi aja Kiai Nur Ali, bapak saya kenal, pernah berunding itu melawan Belanda itu, pertempuran hebat di Bekasi itu. Itu pertempuran itu sama dengan pertempuran 10 November di Surabaya atau pertempuran di Yogyakarta gitu. Itu sangat-sangat dahsyat, tidak dipublikasikan waktu zaman Orde Baru. Yang dipublikasikan itu perjuangan-perjuangan yang ada di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur. Oke. Nah, berarti ini Bang Ade nggak minta bantuan kayak misalkan ke perangkat desa dulu nih, Pak. Mungkin dari RT, RW, kelurahan, lanjut nanti sampai ditembuskan lagi ke bagian atasnya gitu. Itu belum pernah dilakukan juga? Belum, Pak. Dan mungkin Pak RT atau Pak RW-nya juga nggak tahu. Ya nggak tahu lah bahwa saya anak pejuang. Oh iya sih, kalau menurut saya memang untuk untuk butuh pengakuan seperti ini, kita ada baiknya kita lapor ke perangkat desa dulu yang terdekat sih. Iya. Ya yang terdekat, baru mereka kalau bukti-buktinya lengkap, ya bisa jadi berhasil gitu. Mungkin kalau teman-teman bapak saya ya anak-anaknya mungkin sama bapaknya diceritakan, mungkin tahu lah ya perjuangan bapak saya gitu. Kalau yang lain-lainnya kan nggak tahu gitu, Pak. Perjuangan bapak saya itu putus di tengah jalan. Tahun 1960 itu bapak saya itu ditelepon sama Pak Amir Mahmud, Danrem, komandan Danrem di Bogor. Ditelepon, bapak saya diminta datang ke Bogor, bapak saya datang ke Bogor, Pak Amir, bapak saya nanya, ada apa Pak, saya dipanggil ke sini, katanya. Kata Pak Amir Mahmud, bapak akan saya tugaskan ke Irian Jaya, dulu kan Irian Jaya, dulu juga Papua kan sama Bung Karno itu diganti sama Irian Jaya, karena Irian Jaya itu ada kepanjangannya Pak, I-nya Inlander, R-nya Republik, A-nya anti, E-nya Nederland. Jadi Indonesia Republik anti Nederland. Oh, oke. Pernah dengar juga ya ini kayaknya. Iya. Nah, bapak saya menolak. Kenapa bapak saya menolak? Karena sudah tua. Kata Pak Amir Mahmud begini, bapak kalau mau ditugaskan ke sana menemani Pak Harto, pangkat bapak ditaikkan di 2 tingkat, jadi letnan 1, jadi mayor, nggak ke kapten dulu gitu. Tapi bapak saya menolak. Nah, salahnya di situ, kata bapak saya menolak minta pensiun dini gitu. 1960 itu. Oke, berarti wafatnya ini 1997 ya. Berarti sekitar 37 tahun yang lalu. 37 tahun yang. Kalau sekarang ini 97 ya, 27 tahun yang lalu. Berarti umur Bang Ade waktu itu masih 25 tahun. 25 tahun. Ya. Oke. Nah, setelah almarhum Bapak wafat ini kayak benda-benda yang tadi ada itu diturunkan atau hilang atau gimana nih? Nah, makanya bapak saya menolak pulang ditugaskan ke Irian itu, benda pusakanya tuh hilang waktu bapak saya tuh. Oke. Hilang di Kebun Raya. Dan bapak saya itu kena omongan dari ya anak buahnya, bapak katanya kan udah ketemu usaha katanya. Bisnis lem bahan karet katanya. Udah jadi pengusaha, udah buat apa lah katanya, jadi tentara katanya, gajinya kecil gini. Ketambah katanya jimat dari pusaka-pusaka itu bapak itu hilang katanya, nggak ada. Padahal kalau bapak saya bersedia menemani Pak Harto ke Irian, ya pangkat naik di Irian juga kan. Berangkat tahun 1960 itu kan 1962 Belanda menyerah itu, mengeluarkan pengumuman menyerahkan Irian ke Indonesia gitu. Tapi bapak saya kayak begitulah, setiap manusia kan ada kelemahannya Pak, minta pensiun dini karena udah nggak kuat. Oke. Nah di sini kita coba ini lagi apa aja nih yang Bang Ade bawa nih.
Kalau ini KARIP, kartu identitas pensiun ya. Ini foto waktu Ininya. berjuang ini. Ini. Ini tanda-tanda jasanya. Dan sebentar kita satu-satu dulu. Ini Ya. foto ya, foto Ya. waktu berjuang dulu. Tadi kalau yang ini udah saya kasih info ya ke teman-teman juga nih. Ini kartu tanda pahlawan, apa namanya, pengukuhan ya, dalam atas jasanya di dalam perjuangan gerilya pembelaan negara nih, tahun 1958. Sama ini dari Menteri Pertahanan juga, komplit satu. Dan ini apa ini, Menteri Pertahanan Indonesia, Satya Lancana Kesetiaan, sesuai dengan ketentuan sebagai tersebut dalam pasal 11 dari Undang-Undang Darurat nomor 2 tahun 1958 tersebut di atas. Penghargaan khusus anggota Angkatan Perang Republik Indonesia, ABRI. Banyak ini sebenarnya, sangat lengkap ya sebenarnya ya. Tapi karena ketidaktahuan dari keluarga Bang Ade ini harus mengadu kemana atau harus melapor kemana, sehingga sampai sekarang jasa pahlawannya Bapak Nafis ini tidak diakui oleh pemerintah, dan mungkin udah ceritanya ini udah hilang gitu ya. Iya. Pak ya, pemerintah juga sudah tidak tahu lagi nih keberadaan dari Bapak Nafis ini, karena selama ini kan keluarga dari Bang Ade hanya diam gitu ya, nggak mencari tahu bagaimana caranya biar dikukuhkan sebagai pahlawan. Setidaknya diakui lah bahwa Pak Nafis ini dulu pernah berjuang melawan penjajah Belanda gitu. Itu kalau itu apa? Ini surat kesaksian dari Pak Satibi Darwis. Ini surat nggak jelas. Ini surat apa? Satibi Darwis Ini yang surat. Oke. Keterangan Itu Letnan 1 ya. Berarti kalau untuk pensiunnya sendiri ini putus di Ibu. ya. Anak-anak berarti udah nggak dapat. Enggak, kan umur 21 itu udah nggak hak. Oh, udah nggak hak ya. Kecuali kalau kita kuliah sampai umur 25 gitu. Oh, oke. Terjamin lah untuk hasil yang didapat Bang ya. Iya, emang ada sih dari negara itu ya pensiun itu. Tapi pensiun tahunya ini hanya ABRI ya, TNI gitu aja. Iya. Tidak mengetahui kalau dulunya adalah seorang pejuang. Iya. Itu. Jadi di sini Bang Ade beserta adiknya tadi Bang Fitra itu hanya ingin perjuangan dari Bapak Nafis ini diakui oleh pemerintah, dan untuk makamnya ingin dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan gitu. Iya. Bang ya. Ini cerita lengkapnya ada di sini, catatan-catatannya. Nah, kalau bisa mah tolong bantu difilmkan lah gitu. Ya, nanti mudah-mudahan juga ada sutradara atau produser yang berminat untuk memfilmkan kisah ini, bisa kontak kita, Jejak Backpacker. Ya siapa tahu Bang ya, walaupun di channel saya ini belum besar banget, mudah-mudahan juga ada pemerintah melihat atau menonton gitu. Iya. Selain untuk ya apa, mengungkap sejarah perjuangan bapak saya, juga saya ingin ya perjuangan kan di Karawang Bekasi, mengangkat ya nama daerah saya lah gitu Pak. Iya. Supaya lebih dikenal lagi daerah Karawang gitu. Iya. Gitu. Betul. Karawang udah terkenal Pak, sama Lilis Karlina, goyang Karawang. Kan ada tempat-tempat persembunyiannya gitu. Ada satu kampung semacam Jatirasa, kan ada sejarahnya itu Pak. Itu tempat apa? Ada satu pohon tempat perundingan para pejuang gitu Pak. Namanya itu Kampung Jatirasa, Kelurahan Karangpawitan. Di situ bapak saya kalau melakukan apa? Sebelum melakukan penyerangan, di situ suka melakukan pertemuan dengan para pejuang di situ tuh. Ya berkutang teman-teman lain, dengan Pak Lukas, kan, dengan teman-temannya lain, dengan Kapten Mada, untuk menyerang ke apa, ke markas-markas Belanda gitu, atau mencegah patroli-patroli Belanda gitu, ada apa-apa itu. Di situ kumpulnya itu di satu pohon jati di Kampung Jatirasa Barat, di Kelurahan Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat, Karawang. Di situ Pak ada sejarahnya. Di situ juga ada monumennya, bahwa di situ tempat
waktu saya kecil itu, waktu saya tinggal di Jatirasa Barat, saya sempat jalan-jalan bapak saya, tunjukin tuh bapak tuh katanya lupa ingat bapak suka tahun 47, 48, 46 bapak kumpul di sini nih merencanakan penyerangan ke Belanda. Di sini pohonnya di sini kalau nggak salah kapan udah lain ya Pak, kalau zaman 45 kan masih sawah-sawah atau mungkin apa gitu ya, masih hutan-hutan gitu ya. Ke tahun 80-an kan udah banyak rumah-rumah gitu. Nah, ini Bapak ingat katanya di sini nih katanya, daerah sini katanya. Bapak suka berkumpul apa-apa. Nanti kamu ceritakan anak-anak kamu. Bahwa tempat di sini tempat kumpulnya para pejuang sebelum melakukan penyerangan katanya gitu. Berarti saksi satu-satunya di sini adalah anak-anaknya ya. Iya. Tidak ada lagi saksi yang lain ya, Bang ya. Ya mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan itu yang ada di daftaran ini nih, anak-anaknya pada mengenal sih ke bapak saya pasti. Sebab saya dulu pernah ketemu dengan polisi, Pak Nopi Anam Napitapulu tahun 90-an, anaknya Kolonel Pordeling. Dia kenalan sama saya tuh, dia kan bagian lalu lintas, pangkatnya ya apa? Kalau di tentara sesan mayor tuh ya dulu tuh. Kata, "Dek, kamu orang mana?" "Orang Jatirasa." "Anak siapa?" "Kamu kayaknya kayak bukan anak biasa, kayak anak tentara." Katanya, "Kok anak kolong kan lain gitu." "Iya, bapak saya tentara." "Dinas di mana?" "Di 313." "Siapa namanya?" "Pak Napis." "Lah, itu kan satu batalion dengan bapak saya," katanya. "Siapa?" "Pak Pordeling, pangkat terakhirnya angkatan 1 ya bapak." "Iya bapak, kalau bapak saya," katanya, "kolonel," katanya gitu ya. "Oh, kamu anak jago perang," katanya. "Kok jadi begini sih?" katanya. Ya nggak tahu lah, kenapa nggak mau masuk tentara sama ini. "Bapak saya keburu stroke, nggak ada biayanya," kata saya gitu. Oke, ada yang perlu ditambahkan lagi nggak kira-kira Bang Ade dari sini? Apalagi nih kira-kira yang masih belum diceritakan atau belum diungkap, silakan mungkin mau ditambahkan sedikit lagi sebelum kita akhiri podcastnya ini. Ya inilah kita sebagai bangsa Indonesia meneladani jasa-jasa pahlawan kita. Gak mungkin ada kita kalau nggak ada beliau-beliau ini, tolonglah gitu. Tolong dihargai jas merah itu, jangan sekali-sekali melupakan sejarah gitu. Mudah-mudahan ya di era presiden baru kita ini nanti apa yang jadi harapan kita didengar gitu oleh Bapak Presiden gitu. Iya mungkin di era Pak Prabowo nanti tolong perhatiannya lah bagi keluarga pejuang, karena Pak Prabowo juga kan seorang pejuang. Oke, Bang Ade, terima kasih buat waktunya. Besar juga harapan saya, semoga ini semua didengar atau dilihat oleh pemerintah, Bang Ade ya. Oke, teman-teman, itulah tadi obrolan saya bareng Bang Ade. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Ale Jejak Backpacker dan channel YouTube Jejak Backpacker. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 476 683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Ade, terima kasih buat waktunya. Ini buru-buru banget nih Bang. Sampai jumpa.